Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal buat what's on my phone. Ini dia HP-nya. Ini tuh HP iPhone 6, still using a 6 in 2020. Terus ini tuh 32GB, warnanya gold. And as you guys can see, ini case-nya flowery gitu, lucu banget kan. Itu aku dapat dari Forever 21. Dan buat yang belum subscribe dulu di bawah, tombol yang warna merah ada di bawah sini atau di sini. Nyalain loncengnya supaya kalau aku update video baru kalian dapat notifikasinya langsung dan bisa langsung nonton. Dan kalau kalian suka video ini bisa kasih thumbs up di bawah and langsung aja ke videonya. Oke, langsung aja, nanti bakal ada di sini handphonenya. Itu langsung ke lock screen aja ya. Ini tuh lock screennya You've Got This. Ini tuh kayak quotes gitu, dapat dari Pinterest kalau nggak salah. Terus jamnya itu yang 24 hour, nggak AM PM. Terus kalendernya ada yang Arabicnya juga. Abis itu langsung aja ya ke home screennya. Abis itu ini normal sih, kayak mail, kalender, photos, kamera, maps, clocks, weather, kayak cuaca gitu yang di tempat kita atau di kota-kota yang kita mau tuh bisa di weather. Abis itu bisa ngecek juga kayak misalkan hari ini tuh panasnya berapa derajat dan lain-lain. So ada home, notes, stocks, reminder, TV, Apple Store, App Store, irons, books, health, wallet, sama savings. Terus ini tuh masih kayak settingan dari Apple langsung, kayak masih sama, nggak diganti-ganti. Terus di bawahnya tuh ada phone, Safari, message, sama Apple Music. Jadi aku tuh pakai Apple Music kayak buat dengerin musik. Dulu pakai Spotify sih. Terus di sini tuh kayak ada playlist yang kayak mereka bikinin buat kita yang kayak kita sering dengerin. Terus di sini tuh ada yang kayak top hits Indonesia, terus top hits globalnya. Terus kayak ada today hits, terus A-list pop, kayak ini yang sering dengerin sih, acoustic hits. Terus ada new musicnya juga muncul di sini. Habis itu di radionya itu kayak ada satu playlist gitu yang mereka bikin buat kita. Jadi kayak ada namanya Shanika Zalia Station. Kayak lagu-lagu yang sering kita dengerin tuh masuk ke dalam situ. Terus kayak Lenny, kayak CDs. Terus ada yang For You-nya. Ini kalau For You-nya itu kayak favorite mix tuh kayak mereka bikinin gitu loh. Jadi kalau tinggal dengerin kayak gitu-gitu sih. Terus kayak ini tuh enak banget sih dipakai, aplikasinya kayak buat dengerin musik. Nggak kalah sih sama Spotify, merek sebelah. Habis itu di Apple Music juga tuh kayak kalau langganan itu kalau pakai yang students itu lebih murah daripada yang normal. Kayak diskonnya diskonnya tuh kayak hampir setengah harga, 29.000 per bulan, daripada kalau yang biasa kalau nggak salah 49. Habis itu lanjut ke slide sebelahnya, itu kayak masih Apple, masih yang kayak dari sananya gitu, belum nggak diubah-ubah. Itu ada FaceTime, podcast, kalkulator, watch, files, extras. Ini kayak emang dari sananya gitu, mereka buatin folder. Ada Find Friends, Find iPhone, terus Apple Store, Garage something, terus numbers, Keynote, iMovie, iTunes, Pages, sama Grab. Ini tuh kenapa Grab ada di sini, karena tuh kayak biar gampang gitu loh. Jadi kalau mau pesen apa-apa kayak gampang gitu kalau Grab di sini. Jadi kayak tinggal sekali slide langsung ketemu Grab. Terus di sini tuh kenapa tandanya itu kayak download, karena ini tuh kayak sebenarnya storage-nya udah penuh banget. Jadi kayak di settingnya tuh bisa disetting kayak kalau aplikasi yang jarang banget dipakai tuh mereka bakal ngurangin storage-nya sendiri gitu supaya nggak terlalu penuh. Jadi kalau yang jarang dipakai biasanya muncul nih tanda-tanda downloads-nya di bawah aplikasinya. Habis itu langsung ke slide selanjutnya. Ini ada creativity sama Any dan Money. Kita buka yang dari dah dulu. Ini tuh kayak social media yang sering aku pakai. Itu ada WhatsApp, Line, YouTube, Twitter jarang sih sebenarnya. Terus YouTube Studio ini itu tuh kayak buat ngecek berapa viewers, terus kayak berapa menit average duration, terus yang kayak ada komen itu kayak langsung masuk gitu kalau pakai YouTube Studio, kayak bisa manage langsung akun kita di situ. Terus ada Zenly, jarang sih sebenarnya kayak redownload Zenly. Terus Classroom ya kayak yang sekarang kita pakai lah ya, kalau kuliah sekolah pakai pasti Google Classroom kan. Terus di Google Classroom aku itu kayak ada creative thinking, statistik, terus
terampil komunikasi, kewirausahaan, pengantar psikologi, terus ada agama, teori komunikasi, sama wirausaha lagi ya kan. Habis itu ada Instagram dan TikTok, of course, kayak sumpah main TikTok terus creativity di sini tuh buat ngedit foto, biasanya di VSCO, kayak nggak pakai efek sih, cuman kayak saturation gitu ya aja paling. Terus foto grid buat bikin thumbnail, biasanya pakai foto grid, terus pakai Fonto juga. Habis itu sketchbook ini tuh kayak buat nge-illust, terus ada Lightroom itu buat ngedit foto juga, terus PixArt buat ngedit thumbnail, kayak nge-cut foto di PixArt, terus Pinterest buat cari-cari foto atau inspirasi itu di Pinterest bisa. Abis itu selanjutnya kita ke Annie. Terus di Annie itu di sini tuh kita punya aku punya Muslim Pro. Ini tuh kayak buat ngecek jam sholat atau kayak buat lihat arah sholat itu juga bisa. Terus ini kayak muncul gitu kan lokasi kita, terus kayak next prayernya itu misalkan maghrib 1 jam lagi. Habis itu bisa dicek juga. Habis itu di sini tuh kayak ada imsaknya. Ada imsaknya jam berapa kalau misalkan mau puasa, terus subuh, terbit tuh kayak sunrise, habis itu zuhur, asar, maghrib, isya. Terus kayak di sini juga ada Al-Qur'an gitu loh. Ya kan? Terus kayak kiblat. Terus juga bisa cek kiblat. Habis itu di sini ada Google Maps, ada Gmail, ada Bima Plus nih, kayak karena aku pakai provider Retri jadi pakai aplikasinya Bima Plus buat cek kuota dan lain-lain. Habis itu ada Flow, ini tuh kayak buat ngecek cycle kita dapat atau mens, itu bisa di Flow, kayak bisa lihat hari pertamanya itu kapan, terus kayak cycle kita tuh berapa hari, itu tuh kelihatan di aplikasi itu. Jadi kayak membantu banget sih kalau misalkan dapat tuh, jadi nggak tiba-tiba gitu, kayak nggak kaget karena udah tahu biasanya tanggalannya, bukan yang kayak every month tanggalnya sama loh, kayak belum tentu juga. Ternyata pas habis pakai aplikasi ini aku jadi tahu kayak ternyata nggak setiap 1 bulan sekali, bisa aja cycle-nya kayak 26 hari atau 25 hari. Terus kayak ada tips-tipsnya juga di sini, kayak banyak deh, ini ngebantu banget. Terus ada Translate, ada Gojek. Kenapa Gojek masuknya di folder yang ini? Karena sebenarnya Gojek lebih jarang dipakai daripada Grab, makanya Grab tuh dikeluarin supaya kayak lebih cepet aja gitu kan. Kalau telat dan lain-lain kayak supaya nggak ribet nyari aplikasinya di mana. Terus ada Airmeters, ini tuh kayak buat ngecek apa namanya, suhu di luar, terus kayak polusi udaranya seberapa banyak. Terus kayak ini kan cari nearby-nya, jadi kayak East Jakarta, dia mencakupnya East Jakarta. Terus di sini tuh termasuknya unhealthy, jadi kayak kalau mau keluar itu harus pakai masker dan lain-lain. Kayak banyak deh. Terus berguna sih kalau buat kayak ngecek polusi. Terus habis itu ada Shazam. Ini tuh Shazam tuh kayak buat ngecek. Ini berguna banget sumpah kalau kayak misalkan ke bioskop atau ke tempat-tempat yang kayak mau tahu lagu apa sih yang lagi diputar di radio, misalkan nggak ada judul lagunya gitu kan. Terus kayak bisa pakai Shazam ini, jadi tinggal kayak dipencet press aja, tap to Shazam kan. Tinggal dia long press, nanti dia bakal ngeminta authority buat apa? Mikrofonnya buat ngedeteksi lagunya. Habis itu kayak nanti dia bakal auto Shazam is on, terus nanti kayak bakal ada muncul gitu judul lagunya. Kalau misalkan itu original biasanya muncul sih, tapi kalau kayak coveran atau kayak dinyanyiin orang lain itu biasanya gak bisa muncul, karena biasanya original songnya yang bakal muncul nanti itu kayak ada library-nya gini nih, dia bakal munculin judul lagu. Terus kalau pakai Apple Music, nggak tahu sih kalau Spotify ya, dia kayak bakal nge-sync langsung gitu loh lagu yang kita Shazamin, itu kayak bakal masuk gitu ke Apple Music-nya. Misalkan ini library, ini oke deh. Misalnya library-nya itu tuh kayak yang sering kita lagu yang pernah disazamin harusnya muncul sih di sini. Jadi kayak dia bikin playlist sendiri gitu di Apple Music, namanya My Shazam Tracks, kayak lagu yang pernah disazamin itu apa. Oke, kita langsung ke slide kedua dia ini yang kayak macam-macam gitu kan foldernya. Itu ada Easy Voice, jadi kayak aplikasi yang buat nge-record suara atau kayak nyanyi, itu tuh pakai aplikasi ini. Terus tinggal pakai kayak headset atau headphone tuh kayak suaranya bakal lebih jernih banget sih, mirip studio gitu loh. Habis itu next itu ada 30-day workout, ini yang 30 hari itu workout at home, tapi aku udah jarang pakai sih sekarang, nanti deh ya guys lanjutin. Habis itu ini tuh kayak bisa pilih gitu loh, ada intermediate, misalnya ada beginner buat yang kayak baru pertama kali coba, habis itu kayak intermediate, ada level-levelnya juga, jadi kayak nggak langsung yang kayak olahraga berat gitu.
Ini berguna sih, kayak gerakannya pun cukup jelas kayak buat diikutin. Terus habis itu ada Gartic.io, ini tuh aplikasi games gitu basicnya, jadi kayak bisa main sama teman-teman juga. Ini tuh kayak draw, guess, win. Habis itu di sini tuh jadi kayak mainnya tuh sama teman-teman kan. Itu kayak tinggal dibikin create room. Habis di create room nanti kayak bakal ada linknya, dan linknya itu bisa di-share. Habis itu di sini tuh ada pilihannya juga bahasanya, misalkan Indonesian atau English atau yang lainnya. Jadi nanti misalkan pilihnya Indonesian, pas di play itu nanti ada turn-nya gitu loh. Misalkan yang bagian gambar sekarang aku, habis itu nanti dapat suruh gambar bebek. Nah, nanti kayak cepet-cepetan gitu loh nebaknya, kayak gambarnya apa. Tapi kan kalau misalkan teman kita kayak kurang bisa gambar itu kan ngakak kan, kayak ini dia gambar apa gitu, terus kayak di room chatnya bakal rame kayak lo gambarnya apa gini nggak jelas, terus jadi ngakak gitu kan. Terus lama-lama akhirnya kayak dikasih strip, padahal nggak boleh kan, nggak boleh kayak pakai huruf gitu, tapi biar kayak ketebak biasanya ada yang ngasih strip gitu kayak depannya huruf apa, padahal harusnya kan gambarnya aja. Itu lumayan ngisi waktu gitu loh buat main sama temen kan, apalagi sekarang lagi quarantine, jadi kayak main ini seru banget. Terus selanjutnya ada Adorable Home. Di sini tuh ini tuh games, biasanya kayak games ngerawat kucing, kayak kita nanti ada cewek ada cowok, habis itu ada punya kucing kan, nanti kayak kita buat sarapan cowoknya gitu-gitu, kayak milih menunya. Habis itu ngerawat kucingnya itu ada yang motongin kukunya, ada yang mandiin, habis itu ngasih makan dia, kayak seru sih. Cuman ini kayak ada lambang downloadnya gara-gara dari kemarin tuh emang jarang dipakai, jadi dia kayak nge-minimalisir storage-nya, jadi dia kayak berubah gitu jadi lambang download. Habis itu di sini ada klik film. Ini tuh basicnya kayak iFlix gitu-gitu sih, Netflix. Habis itu yang kayak Viu ya, yang kayak filmnya Indonesia luar juga ada sih di sini. Cuman kayak karena basicnya aplikasi, jadi lebih gampang buat nonton daripada streaming kan. Biasanya kalau streaming tuh lebih enak di laptop. Kalau di HP kalau pakai aplikasi sih kayak lebih jernih, kualitasnya lebih HD, kayak ada Dilan, ada Scene Bumi Manusia, Warkop DKI, Belokan Bulan, terus ada Perahu Kertas 2 juga. Abis itu oke, kayak langsung aja ke folder terakhir, yaitu emoji uang terbang. Karena kalau buka aplikasi ini uangnya bakal habis, jadi kayak udah dinamain aja ya emoji uang terbang. Yang pertama itu ada aplikasi BCA Mobile di sini. Terus yang kedua itu ada OVO. Sebenarnya aku download sih kayak aplikasi cashless lainnya kayak Dana dan Link aja. Cuman karena storage-nya terlalu penuh, jadi kayak di delete dulu. Cuman kalau perlu bakal di download ulang. Jadi di sini cuma ada OVO. Habis itu kalau GoPay kan masuknya di aplikasi Gojek tadi. Dan habis itu ada Shopee. Di sini tuh kayak e-commerce Shopee tuh kayak udah lengkap banget sih, ada Shopee Mall, terus mereka juga gratis ongkir, terus cashback tuh dari dulu sih. Cuma sekarang tuh udah ada 17 hours. Udah ada Shopee Mall. Jadi kayak honest review orang tuh bakal kelihatan gitu loh di bawah barang. Kayak udah kelihatan gitu emang barangnya beneran bagus atau enggak. Kayak aku pun beli skincare udah berani gitu loh kalau di Shopee. Jadi kayak nggak perlu ragu itu nggak original atau gimana, karena itu udah bisa dilihat gitu loh di bawahnya review orang-orang, atau dari review tokonya juga itu bisa dilihat. Habis itu yang terakhir itu di sini ada Shopback. Ini tuh aplikasi yang kayak bakal nge-cashbackin semua belanja kita, misalkan dari aplikasi Shopee, Tokopedia, atau aplikasi lainnya yang kayak misalnya tiket.com, Zalora. Jadi itu kayak secara nggak langsung kita ngerasa kan, misalkan kayak sering belanja online, tapi kalau pakai aplikasi Shopee ini kayak bakal dapat cashback gitu loh nih. Misalkan nih aplikasi Shopee aku tuh lifetime earningsnya udah 139.000. Jadi kayak selama ini tuh belanja kalau pakai aplikasi Shopee dulu, jadi dia tuh kayak bakal nge-direct gitu loh ke aplikasi yang mau kita belanja, misalkan Shopee. Tapi awalnya kita buka aplikasi Shopback itu dulu. Jadi kayak misalkan sering belanja online nanti bakal masuk gitu loh cashbacknya, misalkan 5.000, 10.000, 2.000. Jadi kayak bakal kekumpul dan bakal bisa ditarik sekitar berapa bulan gitu. Emang agak lama sih, tapi ya nggak kerasa juga tiba-tiba tuh udah bisa dicairin dananya. Jadi kita kayak bakal dapat cashback lagi di luar aplikasi yang kita beli. Misalkan kayak udah belanja di Shopee dapat cashback, tapi ternyata kalau pakai aplikasi Shopback kita dapat cashback lagi. Terus juga terakhir, tadi aku belum jelasin kayak wallpaper aku dapat ini dari mana. Ini tuh wallpapernya dapat dari Pinterest juga. Itu tinggal searching aja sih sebenarnya kayak di Pinterest. Misalkan background aesthetic iPhone, atau wallpaper aesthetic iPhone, atau wallpaper aesthetic aja, itu sebenarnya kayak udah keluar gitu loh gambar-gambar yang kayak gini, dan banyak pilihannya. Ini salah satunya sih yang aku pakai. Ini kayak lucu aja, kayak gambar air kan, jadi kayak lihatnya tuh kayak, karena aku suka warna pink juga, jadi
gemoy, estetik banget. Terus ya itu sih paling yang ada di handphone aku itu dari awal itu dari Apple-nya emang nggak pernah nge-setting ulang sih, kayak masukin ke folder satu-satu gitu atau yang kayak diwarnain per aplikasi nggak pernah sih, karena kayak lebih nyaman aja kalau emang dari aplikasi di bawaannya tuh ya di situ cuma ditambahin Grab kan di slide kedua, habis itu di bawahnya tuh sama aja phone, Safari, message sama Apple Music, terus di slide terakhirnya itu emang udah creativity, any, dan uang terbang. Jadi itu aja sih paling ada di HP aku. Juga aku tuh nggak pakai yang kayak apa sih namanya yang bulat, yang kayak home button gitu, yang bisa assistive touch-nya aku nggak pakein karena annoying banget sebenarnya, nggak suka kayak ada bulat-bulat gitu. Jadi kalau sekarang tuh kayak lebih sering kayak langsung mencet home button aja, atau kayak langsung ngedirect ke bawah buat kayak brightness dan yang lain, bisa langsung kontrol dari bawah aja, nggak perlu pakai assistive touch. Kalau aku sih gitu, makanya di HP aku tuh nggak ada karena aku nggak suka aja, kayak dia tuh annoying. Terus di sebelah kirinya itu kalau kita slide ke sebelah kiri iPhone itu bakal ada, ini tuh sebenarnya bisa disetting sih, kayak misalkan kalender atau weathernya, jadi kayak lebih gampang, nggak perlu buka aplikasinya lagi. Terus screen time-nya, habis itu Muslim Pro misalkan daily quote-nya mau dimunculin, terus air meter sama tips. Ini bisa diedit sih kalau misalkan nggak mau ada tipsnya atau nggak mau ada, kan dapat notif buat workout jam sore gini. Jadi kayak misalkan up next-nya apa di kalender, weather gitu-gitu langsung muncul gitu. Habis itu kalau di slide ke bawah pun kayak series suggestion-nya itu udah muncul. Jadi kayak gampang banget sih. Tinggal nge-search aplikasi, tinggal nge-slide ke bawah aja langsung bisa search aplikasi gitu guys. So kalau di atas itu notification. Terus juga aku tuh tipe kalau orang yang sering banget pakai Siri sih sebenarnya. Cuman kan kalau di iPhone 6 ini mereka belum bisa yang kayak Hey Siri gitu kan, masih yang kayak harus pencet home button yang agak lama baru bisa. Jadi kayak harus dipencet lama gitu baru muncul. Misalkan Hey Siri, what's the weather for today? The weather looks good now, but maybe not for long. Jadi kayak dia langsung munculin gitu loh yang apa yang kita mau, atau kayak misalkan call mom itu bisa nih. Misalkan kita coba ya. Misalkan ini aja dia play music, dia tuh juga pintar. Jadi kayak Hey Siri, play Selfish by Madison Beer. Kayak dia langsung kayak ngedirect ke Apple Music sih. Tapi nggak tahu deh kalau Spotify, mungkin ke direct juga kali ya. Tuh kayak langsung ke play, nggak perlu kayak open music terus ketik Selfish gitu, nggak perlu. Jadi kayak langsung play gitu loh. Kayak sering banget sih pakai Siri karena ngebantu banget. Terus juga misalkan contoh sekali lagi ya. Hey Siri, what time is it? Padahal kan waktu udah ada di atas ya. Dia pintar banget. Oke, dah. Bye. Oke guys, sekian video yang bisa aku sampaikan mengenai what's on my phone, kayak apa aja yang ada dalam HP ini. Sebenarnya HP-nya tuh udah terlalu full sih storage-nya, jadi hopefully kayak soon kalau YouTube, akun YouTube aku udah berkembang, bisa ganti handphone ya guys. Gitu. Terus juga ini tuh sebenarnya masih bagus sih buat dipakai, jadi kayak ya udah masih usable juga, masih useful. Jadi sekian video kali ini, semoga bisa memberikan informasi kayak aplikasi-aplikasi apa yang baru kalian tahu dari video ini dan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa download gartic.io ya buat main sama teman-teman kalian. Dan sekian video kali ini, jangan lupa subscribe di bawah. Dan kalau suka video ini boleh di like di bawah. Dan see you guys on my next video. See you guys on Saturday. Bye. Take me home and don't spare the horses. Away to a silence I need.